الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyara al-hadirin jamaah a'azzakumullah. Pada kesempatan di pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, juga kita diberikan kemampuan untuk masih bisa menunaikan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk saum di bulan Ramadan ini. Salawat salam semoga terlimpahkan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga semoga terlimpahkan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ayuhal ikhwah, a'azzakumullah. Pada kesempatan di pagi hari ini kita melanjutkan qiraah kita pada kitab Qawaidut Tauhid, dan sekarang kita masuk kepada al-qaidatu ar-rabi'atu was-sittuna, kaidah yang ke-64. Jinsul amali ruknun fil imani la ahaduhu illa bidalilin. Kita terjemahkan dulu ya redaksinya Asy-Syaikh di sini, nanti baru kita jelaskan. Ya, kita baca baru nanti kemudian kita jelaskan. Jenis amal adalah merupakan rukun dalam keimanan. Jinsul amali, jenis amal adalah rukun fil imani, dalam hal keimanan. La ahaduhu, tidak satu persatunya. Jadi maksudnya satu persatunya amal tidak rukun. Illa bidalilin, kecuali dengan dalil. Jadi ini kaidah menegaskan bagaimana pandangan ahlu sunnah wal jamaah terkait dengan masalah amal. Ya, terkait dengan masalah amal. Jadi jinsul amal, yang dimaksud dengan jenis amal, bahwa ya amalan-amalan di dalam secara umum jenisnya itu adalah merupakan rukun dalam keimanan. Ya, itu adalah merupakan rukun dalam keimanan. Tetapi ada satu persatu dari amal itu yang dia tidak menyebabkan amal itu menjadi batal. Atau dengan bahasa lain, bahwa amal secara umum yang namanya iman, ya harus ada amal, tidak mungkin tidak ada amal. Nah, ini namanya jinsul amal. Tetapi tidak lantas seluruh satu persatunya amal, kalau dia tidak ada, maka kemudian otomatis iman juga tidak ada. Nah, ini yang membedakan antara ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah. Waqad ajma'a, dan telah berijma', bersepakat
ahlus sunnah wal jamaah ala anna al-amala, bahwa sesungguhnya amal dakhilun masuk fi musammal imani, ke dalam sebutan iman. Wa annahu ruknun mir arkanihi, dan sesungguhnya bahwa amal adalah merupakan rukun dari keimanan. Walakinnal amal alladhi huwa ruknun, tetapi amal yang menjadi rukun fil iman, dalam iman, huwa jinsul amali, dia adalah jenis amal. Jinsul a'mali, jenisnya amal. Wa amma ahadul amali, adapun satu persatunya amal, falaysat syartan, maka dia tidak termasuk syarat fi sihhatil imani, dalam sahnya keimanan. Wala fi wujudihi, dan juga tidak menjadi syarat keberadaannya iman, illa idza dallad dalilu, kecuali apabila ada datang dalil menunjukkan ala kufri man taraka hadzal amal, atas kekufurannya orang yang meninggalkan amal ini. As-salah, secara khusus yaitu salat. Ya, bikhususihi as-salah, secara khusus adalah salat. Jadi secara umum yang dimaksud jinsul amal adalah secara umum bahwa yang namanya amal itu bagian dari iman. Tetapi tidak seluruh amal nantinya kalau ditinggalkan maka hilang iman seluruhnya. Maka kalau diklasifikasikan begini, ada amal yang kalau dia ditinggalkan sama sekali maka bisa kufur. Alias kufur, hilang keimanannya sama sekali. Ada amal yang, ini yang namanya ahadul amal itu kayak begini. Ada amal yang kalau dia ditinggalkan maka imannya hilang sama sekali. Berdasarkan dalil. Seperti misalnya salat ya. Ada amal yang kalau dia ditinggalkan sama sekali, imannya tidak hilang sama sekali. Tapi berkurang. Sangat berkurang drastis. Atau mengurangi kesempurnaan iman. Jadi tidak seluruh amal ini disebut sebagai rukun. Tapi keberadaan amal dalam iman harus ada. Nah, maka di sini kata Syekh, maka tidak satu persatunya amal, jadi karena tadi amal satu persatunya berbeda-beda kedudukannya dalam hal keimanan. Tetapi jenis amal secara keseluruhan itu harus ada. Tetapi tidak lantas apabila ada satu amal ditinggalkan otomatis hilang keimanannya secara keseluruhan kecuali ada dalil. Misalnya sholat ya ini. Karena telah datang dalil. Ya, telah datang dalil yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dia kufur. Fahidha syahidal insanu syahadataini, apabila manusia bersaksi dengan dua kalimat syahadat, thumma iktafa minal islami bitilka syahadataini, kemudian dia mencukupkan dengan minal islam, dari keislaman dengan dua syahadat ini, falam yakum bi'amalin, maka dia tidak mengerjakan satu amal minal a'mali al-khassati, ya, dari amal-amalan yang khusus bisyariati, dengan syariat, kasalati, seperti salat, awil zakati atau zakat, awil haji atau haji, awil umrati atau umrah, wa ghairiha, dan yang lainnya. Jadi ada orang bersyahadat tapi nggak beramal sama sekali. Faqad taraka jinsal amali, maka dia telah meninggalkan jenis amal. Jadi yang dimaksud dengan jenis amal, dia sama sekali nggak beramal, sama sekali tidak mengerjakan amal itu. Nggak ada. Cukup ngucapin syahadat, sholat enggak, zakat tidak, haji tidak, dan yang lainnya tidak. Hanya ngucapin syahadat saja, dia tidak mengerjakan amal sedikit pun, fahaqiqatuhu, maka hakikatnya dia annahu kafirun, dia kafir. Walaysa bimu'minin, dan bukan orang beriman. Nah, itu ya, jadi yang dimaksud dengan jinsul amal, seluruh amal. Sama sekali dia tidak mengerjakan apapun dari amalan-amalan yang disyariatkan. Wa amma idza nataqa bisyahadatain, apabila dia mengucapkan dua kalimat syahadat,
Dan adapun apabila dia mengucapkan dua kalimat syahadat, waja'a bi ba'dil a'mali syar'iyyati, dan dia mengerjakan sebagian amal-amal syariat. Walakinnahu takhallafa an ba'dihha, tetapi dia tidak mengerjakan sebagian yang lain. Ini yang disebut dengan ahadul a'mal. Satu persatunya amal. Dia kerjakan sebagian, dia tinggalkan sebagian. Jadi ayuhal ikhwah, a'azzakumullah, mungkin kalau di antara antum sempat ada yang mencatat, agar supaya dicatat ya. Jadi yang dimaksud dengan jinsul amal adalah keseluruhan amal dia tinggalkan. Ahadul amal, satu persatu amal, artinya dia kerjakan sebagian, dia tinggalkan sebagian. Ya. Jadi kalau ada orang mengucapkan dua kalimat syahadat, meninggalkan jinsul amal, artinya tidak beramal sama sekali dari syariat-syariat, maka hakikatnya dia kafir, dia nggak beriman. Adapun apabila orang mengucapkan syahadat, dia kerjakan sebagian amal, tetapi dia tinggalkan sebagian amal yang lain. Falam yahujja masalan. Dia tidak mau haji misalnya, tidak mengerjakan haji. Aulam yuzaki, atau tidak menunaikan zakat misalnya. Fahadza tarikun li ahadil amali, maka dia meninggalkan satu persatu amal, atau dengan bahasa lain sebagian amal. Wa tarkuhu ahadal amali, dan meninggalkannya orang ini sebagian amal, la yu'tabaru kufran, dia tidak dianggap kufur. Wala naqidan min nawaqidit tauhid, dan tidak dianggap sebagai pembatal tauhid. Meninggalkan sebagian amal tidak dinyatakan kufur, tidak juga dinyatakan batal tauhidnya, tidak. Illa idza dallad dalilu, kecuali ada dalil yang menunjukkan ala anna man taraka hadzal amala, bahwa sesungguhnya orang yang meninggalkan amalan ini bi'ainihi, ya bi'ainihi itu ya amalan ini secara khusus tegas, faqad kafara, dia telah kufur. Ya, jadi kalau ada orang mengucapkan syahadat, dia mengerjakan sebagian amalan, tapi dia meninggalkan sebagian yang lain, maka dia tidak dihukumi kafir. Kecuali sebagian amal yang dia tinggalkan itu telah datang nas jelas dalil yang mengatakan bahwa siapa yang meninggalkan amalan itu dia bisa kafir. Yaitu seperti contohnya apa? Salat. Ya. Karena telah datang nas-nas yang menjelaskan bahwa siapa orang yang tidak mengerjakan salat sama sekali, dia kafir. Walaupun dia zaum misalnya, dia zakat misalnya. Jadi tidak semua amal, tidak sebagian amal yang ditinggalkan lalu kemudian menyebabkan dia kafir, tidak. Kecuali amal yang dia tinggalkan itu telah datang dalil yang menyatakan bahwa dengan sebab meninggalkan amal itu dia bisa kafir. Seperti tadi salat yang disebutkan ya. Wa hadza furqanu ma bainana wa bainal wa'idiyah. Dan ini adalah pembeda antara kita dan antara al-wa'idiyah, yaitu orang-orang yang hanya mengambil dalil-dalil ancaman saja, atau nama lainnya al-khawarij. Alladzina yaj'aluna al-'amala ruknan fil iman, yang dia menjadikan amal sebagai rukun dalam iman. Tetapi maksudnya amal rukun dalam keimanan menurut al-wa'idiyah atau al-khawarij, lakinir ruknu indal wa'idiyati, tetapi yang menjadi rukun menurut wa'idiyah, menurut khawarij, huwa ahadul amali, yaitu satu persatunya amal. Artinya apabila seseorang meninggalkan sebagian amal, walaupun sebagian amal itu tidak dinyatakan oleh dalil bahwa dia kalau ditinggalkan bisa menyebabkan kufur, menurut khawarij dia sudah kafir. Ya. Sedangkan menurut ahlu sunnah tidak. Dilihat sebagian amal yang ditinggalkan ini ada nas dalil menyebutkan dia kafir atau tidak. Kalau tidak, ya tidak.
Walaysa jinsal amali, dan bukan seluruh amal. Jadi menurut Khawarij, siapa orang yang meninggalkan sebagian amal, dia pasti sudah kafir. Bukan seluruh amal. Ya, kalau Ahlus Sunnah Pak, meninggalkan seluruh amal kafir ya. Tidak beriman, orang ucapin syahadat doang, lalu kemudian dia nggak sholat, semua amal sholat nggak dikerjakan, semua amal ibadah nggak dikerjakan, nggak ada satupun yang dikerjakan, maka itu sebenarnya kafir. Tapi kalau menurut Khawarij tidak. Orang ngucapin syahadat, orang mengerjakan amal-amal soleh, tapi satu ada dia tinggalkan, maka dengan sebab yang satu itu, dia kafir. Fala budda minat tafriqi baina madhabina wa madhabihim. Maka harus membedakan antara madhab kita dan madhabnya Al-Khawarij. Karena sama-sama awal mulanya, Al-Khawarij dan Ahlus Sunnah sama-sama mengatakan bahwa amal adalah rukun dalam keimanan. Sama-sama mengatakan bahwa al-amalu ruknun fil iman. Sama mengatakan hal itu. Tapi giliran pada perinciannya, ini terjadi permasalahan. Pada perinciannya, Ahlus Sunnah mengatakan yang dimaksud amal adalah ruknun fil iman, yaitu seluruh amal. Nggak boleh ditinggalkan sama sekali. Artinya bahwa seluruh amal ini nggak boleh ada orang yang ngaku beriman tapi nggak mengerjakan amal sedikit pun. Satu pun nggak ada yang dikerjakan. Tidak boleh. Tapi kalau menurut Al-Khawarij, satu saja ditinggalkan, dia sudah kafir, keluar dari Islam. Kalau Ahlus Sunnah, kalau dia meninggalkan seluruh amal, baru dia dinyatakan kafir. فَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ, maka apabila seseorang meninggalkan amalan satu amal, wahidan, meninggalkan satu amal, indal wa'idiyati, menurut Khawarij, kafara, dia sudah kafir. Wa amma inda ahli sunnati, adapun menurut pandangan ahli sunnah, fala yakfur, dia tidak kafir. Wa innama yanqusu min imanihi, tak lain tak bukan, berkurang dari keimanannya, itu berkurang keimanannya, biqadri ma tarakahu min a'malihi, sesuai dengan kadar amal yang dia tinggalkan. Ini tidak lantas dihukumi kafir. Kecuali dia nggak ada amal ya sama sekali. Taraka jinsal amal, yang dia tinggalkan seluruh amal. Jinsal amal bisa diterjemahkan seluruh amal. Wa kadzalika hadhil qaidatul azimatul fakhmatu indana. Begitu juga kaidah yang agung ini, al-azimah yang agung, al-fakhmah yang besar, indana menurut kita, hiya furqanun, dia juga pembeda, fima bainana, di antara kita, wa bainal murji'ati, dan di antara murji'ah. Wa dzalika qauluna fiha, yang demikian itu ya, di dalam perkataan kami fiha, terkait dengan kaidah ini tadi, ya, fiha ay fil kaidah, di dalam kaidah tadi, jinsul amali ruknun fil imani, jenisnya amal adalah rukun dalam keimanan. Fa innal murji'ata, karena sesungguhnya murji'ah, ala ikhtilafi tawaifihim, dengan perbedaan kelompok-kelompok mereka, la yudkhiluna al-amala, mereka tidak memasukkan amal, fi musammal imani, di dalam sebutan iman. Falaysa al-amalu indahum minal iman, maka amal menurut murji'ah bukan termasuk keimanan. Jadi misalnya tadi ada orang ngucapin syahadat, dia nggak beramal apa-apa, menurut murji'ah dia udah beriman, udah itu. Walaupun dia nggak beramal apa-apa. Maka murji'ah ini ada banyak kelompok-kelompoknya, diantaranya Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah. Ya, mereka ini dalam bab iman memiliki kesamaan. Maka berkata Syekh, fal-Jahmiyatu Jahmiyah, wal Asy'ariyatu Asy'ariyah, wal Maturidiyatu Maturidiyah, wal Kullabiyatu dan Kullabiyah. Jadi Maturidiyah, Jahmiyah pengikutnya Jahm bin Safwan. Asy'ariyah mereka menisbatkan diri mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari.
Al-Maturidiyah, mereka menisbatkan bahwa mereka mengikuti Abu Mansur Al-Maturidi. Kullabiyah, mereka mengikuti Ibnu Kullab. فالجهمية والأشاعرة والماتريدية جهمية أشاعرة ماتريدية كلابية وغيرهم dan yang selain mereka min طوائف ahli al-irja yang termasuk bagian daripada kelompok-kelompok murji'ah la yudkhiluna al-a'mala mereka tidak memasukkan amal fil imani ke dalam keimanan. Faqala ahlu sunnati, maka ahlu sunnah berkata, jinsul amali, jenis amal, artinya amal keseluruhan, adalah ruknun fil imani, rukun dalam keimanan. Maksudnya, apabila ada orang mengucapkan syahadat, tapi dia tidak beramal sama sekali, maka dalam pandangan ahlu sunnah, dia hakikatnya tidak beriman. Memang dia tidak beriman kalau hanya mengucapkan syahadat, tapi nggak ada amal sama sekali, sholat enggak, puasa enggak, dan seterusnya. Adapun menurut Murji'ah, ya, mereka nggak memasukkan amal ke dalam bagian iman. Jadi ngucapin saja syahadat udah cukup. Atau bahkan sebagian mereka, termasuk Jahmiyah ya, kalau saya tidak salah ingat, Jahmiyah bahkan mengatakan bahwa kalau udah yakin aja dalam hati udah cukup. Walaupun dia nggak ngucapin, ya walaupun dia tidak beramal sama sekali, dia sudah beriman. Menurut Jahmiyah. Jadi, al-iman menurut Jahmiyah adalah al-ma'rifah. Cukup tahu Allah, udah. Anda tahu Allah, ya. Yakin Allah ada. Ya, udah cukup. Walaupun nggak ngucapin syahadat, walaupun tidak beramal, menurut Jahmiyah, dia udah iman. Ya. Nah, maka kalau begini, menurut rumusnya, atau menurut kaedahnya Jahmiyah, Abu Thalib udah beriman, karena dia sudah membenarkan dengan hatinya. Walaupun dia tidak mengucapkan syahadat, apalagi amal enggak ya, dia mengucapkan syahadat tidak, tapi kalau hatinya sudah membenarkan, maka menurut Al-Jahmiyah ya, Abu Thalib udah iman. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan ahlu sunnah bahwa jenis amal adalah rukun dalam hal keimanan, min babi raddi alaihim, masuk ke dalam bab membantah Murji'ah. Fa'anta tara, maka Anda bisa melihat, waffaqakallahu ta'ala, semoga Allah memberikan taufik kepadamu, anna hadhil qa'idata, bahwa sesungguhnya kaidah ini, harrarat al-madhhab al-haqq, menegaskan mana madhab yang benar. Wa huwa madhabu ahli sunnati wal jamaati, dan yaitu mazhab yang benar adalah mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa mayyazathu, dan memisahkan, membedakan mazhab yang benar, yaitu mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, anil mukhalifina, dari mazhab-mazhab yang menyelisihi, fi hadhil mas'alati, di dalam masalah ini, yaitu mas'alatul iman, masalah iman. Wahumul murji'ah wal wa'idiyah, dan mereka yaitu mazhab-mazhab yang menyelisih al-mukhalifin tadi adalah al-murji'atu, murji'ah, wal wa'idiyatu, dan wa'idiyah yaitu orang-orang yang berpegang kepada dalil-dalil apa? Dalil-dalil ancaman saja, minal khawarij, dari kalangan khawarij, wal mu'tazilati, dan mu'tazilah. Jadi kalau kata khawarij, orang yang apa? Meninggalkan satu amal saja, walaupun amal itu tidak termasuk yang disebutkan dalam dalil bahwa amal itu kalau ditinggalkan bisa menyebabkan kekufuran, menurut al-murji'ah dia sudah kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Namanya nama kafir. Jadi al-ismu, nama yang melekat pada orang itu adalah kafir. Karena dia telah apa? Mengerjakan perbuatan yang menurut Murji'ah, meninggalkan perbuatan yang kalau ditinggalkan itu kafir. Menurut Murji'ah, tapi bukan menurut dalil. Jadi dosa besar ditinggalkan kafir menurut Khawarij, ya. Menurut Khawarij, dia mengerjakan satu dosa besar, itu kafir. Namanya kafir, melekat padanya, dan
tempatnya kekal di neraka. Wal Mu'tazilah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah juga sama. Orang yang meninggalkan suatu amal, dia di neraka kekal selama-lamanya. Perbedaannya dengan Al-Khawarij, Al-Mu'tazilah mengatakan namanya yang nggak jelas. Orang yang mengerjakan dosa besar, namanya atau sebutannya nggak jelas. Apakah disebut mukmin atau disebut kafir. Menurut Mu'tazilah, dia disebut mukmin tidak, disebut kafir tidak. Ini yang disilakan dengan al-manzilatu bainal manzilatain. Ya, antara dua sisi, mukmin enggak, kafir enggak, tapi di neraka kekal ya, kata Mu'tazilah. Itu bedanya. Di Khawarij namanya langsung disematkan nama kafir. Ya. Walaupun perbuatan yang dia lakukan atau yang dia tinggalkan tidak menyebabkan dia kafir hakikatnya, tapi langsung dikafirkan oleh Al-Khawarij, namanya nama kafir yang melekat. Lalu kemudian tempatnya di neraka kekal selama-lamanya. Tapi Mu'tazilah, apabila ada orang melakukan dosa besar atau dia meninggalkan suatu amal yang sebenarnya tidak bisa menyebabkan kekafiran pada dirinya, namanya tidak jelas. Kata Mu'tazilah, al-manzilah bainal manzilatain, mukmin tidak, kafir tidak. Tapi tempatnya tetap di neraka dan kekal selama-lamanya. Ahlus sunnah, apabila ada orang melakukan dosa besar, itu tidak sampai kepada level mengkafirkannya atau perbuatan itu menyebabkan dia kafir. Atau meninggalkan sebagian amal, yang amal itu tidak dinyatakan oleh dalil bahwa amal itu kalau ditinggalkan bisa menyebabkan kafir, maka nama yang melekat pada dirinya apa? Nama mukmin apa nama kafir? Masih disebut mukmin, nama yang melekat pada dirinya. Tetapi naqisul iman, kurang keimanannya. Faqauluna, maka perkataan kami, kata Syekh hafizahullah taala, jinsul amali rukunun fil iman, jenis amal adalah merupakan rukun dalam hal keimanan. Raddun, bantahan alal murji'ah, terhadap murji'ah yang mengatakan bahwa amal bukan masuk bagian daripada iman, jadi nggak beramal sama sekali juga nggak apa-apa, kata murji'ah. Tapi menurut Ahlus Sunnah nggak bisa. Wa qauluna la ahaduhu, dan perkataan kita tidak satu persatunya raddun alal wa'idiyah, bantahan terhadap wa'idiyah. Tadi dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah, orang-orang yang mengambil dalil-dalil ancaman saja. Artinya bahwa tidak sebagian amal kalau ditinggalkan lalu otomatis jadi kafir. Falillahi darru ahli sunnati wal jamaah, maka sungguh sangat, ini lillahi darru ini seperti ungkapan takjub ya. Alangkah bagus, alangkah indahnya madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'a'zama ulumahum, alangkah agungnya ilmu mereka. Wa ma'awdaha wa arsakha, alangkah jelasnya, wa arsakha, alangkah kokohnya. Wa'idahum, kaidah-kaidah mereka, wa usulahum, dan usul mereka, pokok-pokok mereka. Walhamdulillahi ta'ala, dan segala puji bagi Allah ta'ala, anja'alana minhum, yaitu Allah jadikan kita termasuk bagian daripada mereka, Ahlus Sunnati wal Jamaah, wallahu a'lam. Nah, ya, jadi ini Syekh menjelaskan tentang tadi terkait dengan amal ya. Jadi kalau orang itu tidak beramal sama sekali, dia ngucapin syahadat, ya dia hakikatnya namanya adalah nama kufur kafir. Ya, adapun orang ngucapin syahadat, mengerjakan sebagian amal, meninggalkan sebagian yang lain, dilihat apakah amal yang dia tinggalkan itu termasuk yang ditunjukkan oleh dalil bahwa kalau meninggalkan amal itu dia bisa kafir. Kalau yang ditinggalkan amal itu, yang ditinggalkan itu adalah yang ditunjukkan oleh dalil dia bisa kafir, yaitu misalnya seperti sholat, ya maka dia bisa kafir ketika dia meninggalkan amal itu. Contohnya sholat. Jadi kalau ada orang ngucapin syahadat tapi nggak pernah sholat 5 waktu sama sekali, yang dimaksudkan ya bukan berarti dia kadang sholat kadang nggak. Kalau yang itu masih melekat padanya nama iman, sebutan iman. Ada orang ngucapin syahadat tapi sepanjang hidupnya nggak pernah sholat fardu walaupun 1 kali, naudzubillah, maka
tidak bisa dilekatkan pada orang ini ismul iman, sebutan penamaan iman pada dirinya. Karena apa? Karena telah datang dalil nas tegas yang menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan salat ini kufur. Waslu ma baina al-syirk wal kufri wasyirki as-salah. Yang memisahkan antara kita dengan kekufuran, kesyirikan adalah salat. Ini riwayat Imam Muslim ya. Dalam riwayatnya Imam Tirmidzi, al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah. Janjian antara kita dan mereka adalah salat, yang memisahkan adalah salat. Faman taraka faqad kafar, siapa meninggalkannya maka dia adalah kufur. Dan juga ada asar dari para sahabat yang mengatakan bahwa kami para sahabat tidak menghukumi satu perbuatan yang ditinggalkan dari kufur melainkan salat. Nah, kita lanjutkan al-qaidatul khamisatu was-sittuna, kaidah yang ke-65. Man i'taqada anna fi wus'ihi al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad kafara. Siapa orang yang meyakini bahwa dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara, maka dia telah kafir. Jadi nggak boleh satupun orang keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yasa'u ahadan ay yakhruja anha mutlaqan. Maka syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memperkenankan seseorang pun keluar dari syariat secara mutlak. Mahma balagha minal wilayati, walaupun dia memiliki kedudukan yang tinggi, wali dari kewalian, wal imani dan keimanan, wal aqidati dan aqidah, wat tauhidi dan tauhid, wal a'mali salihati dan amal salih. Walaupun tinggi amal salihnya, tauhidnya, akidahnya, imannya, wali Allah misalnya, nggak boleh dia keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Kita wajib meyakini nggak boleh keluar. Kalau ada orang yang meyakini boleh keluar, bahaya, dia bisa kufur. Fala yajuzu lana an na'taqida anna ahadan minan nas, fala yajuzu, maka tidak boleh lana bagi kita an na'taqida, meyakini, anna ahadan minan nasi, bahwa ada satu orang dari kalangan manusia, idza balagha rutbatan, apabila dia sudah mencapai satu tingkatan, min rutabil wilayati, dari tingkatan kewalian, annahu yakhruju, bahwa dia boleh keluar, min muqtada syariati, dari konsekuensi syariat, wa tasqutu, dan gugur, anhu, darinya, at-takalifu, pembebanan-pembebanan. Tidak boleh kita meyakini ada manusia ya, yang dia sudah sampai pada satu tingkat derajat kewalian yang tinggi, dia boleh keluar dari syariat dan gugur kewajiban-kewajiban. Nggak boleh kita meyakini itu. Boleh hanya satu keadaan aja. Ya, satu kondisi aja diperkenankan. Apa itu? Illa idza kana majnunan, kecuali dia dinyatakan gila. Ya, kalau itu mah mau nggak ngerjain syariat, kewajiban ya nggak masalah, orang gila. Ya makanya sampai ada satu tulisan, tajuknya begini, Auliyaullah laisu bil majanin. Wali-wali Allah bukan orang gila. Bukan. Ini kan aneh, orang gila dibilang wali. Lalu kemudian apa? Oh, dia mah lain, dia mah wali, dia boleh nggak sholat, dia boleh nggak ini. Itu orang gila dibilang wali. Maka cuma antara dua. Kalau dia mengerjakan syariat, betul dia wali Allah. Kalau dia meninggalkannya, ya boleh. Kalau dia gila. Ya kalau dia tidak gila, ya dia tetap harus terkena aturan syariat. Fal majnunu la taklifa alaihi. Maka orang gila tidak ada kewajiban apa-apa atas dirinya. Nggak ada pembebanan, nggak ada kewajiban apa-apa atas dirinya. Bittifaqil ulama'i, sesuai dengan kesepakatan para ulama. Wa amma qauluhum, adapun perkataan mereka, bi annal khadira, bahwa sesungguhnya Khadir kharaja an muqtada syariati Musa, keluar dari konsekuensi syariat Nabi Musa,
fahadha laisa bisahihin, maka hal ini tidak benar. Li'anna al-Khadira nabiyyun mustaqillun. Karena Khadir adalah nabi yang tersendiri. Walaysa huwa min Bani Israel, dan dia bukan masuk dalam golongan Bani Israel. Maksud Nabi Khadir bukan Bani Israel, bukan. Alladzina ba'atha ilaihim Musa alaihi salatu wassalam, alladzina bu'itha ilaihim Musa alaihi salatu wassalam, yang Nabi Musa diutus kepada mereka, pada Bani Israel. Jadi Nabi Khadir bukan termasuk Bani Israel yang Nabi Musa diutus kepada mereka, bukan. Ya, sebagaimana kita sudah bahas ini terkait dengan durusun fi syarhi nawaqidil Islam ya. Falam yakunil Khadiru mulzaman, maka Nabi Khadir tidak diwajibkan bittiba'i syari'ati, mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Khadir ini kan ada dua pendapat sebagaimana sudah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, bahwa ada yang mengatakan Nabi Khadir adalah seorang nabi sendiri. Ya berarti ya syariatnya nggak sama dengan syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Kalaulah misalnya Nabi Khadir tidak disebut sebagai nabi tapi orang saleh, maka jawabannya Nabi Khadir bukan termasuk Bani Israel yang merupakan umatnya Nabi Musa. Sehingga dia tidak terkena syariatnya Nabi Musa juga. Maka tidak boleh ya kita meyakini bahwa ada orang yang boleh keluar dari syariat Islam, tidak boleh syariatnya Nabi Muhammad SAW, tidak boleh atas nama apapun, kewalian, dan seterusnya. Karena perwalian justru menunaikan syariat, bukan malah meninggalkannya. Al-Qaidatu Sadisatu Wassittuna. Kaidah yang ke-66. Kaidah yang ke-66, man abghadha ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang membenci apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bughdha tasyri'in, dengan kebencian pensyariatan. Tapi jadi membencinya ini dengan bencinya dari sisi pensyariatan. Saya benci syariat ini. Faqad kafara, maka dia telah kufur. Wa qauluna, ini penjelasan dari Syekh, wa qauluna bughdha tasyri'in, perkataan kami dengan kebencian pensyariatan, yukhrijul bughdha, mengeluarkan, mengecualikan kebencian, al-bughdha kebencian, li'tibaratin ukhra, dari sisi lain. Jadi yang dimaksud kebencian yang bisa mengeluarkan seseorang dari syariat, dari keislaman, benci pada syariat Nabi SAW, ini benci terkait pensyariatannya. Bukan kebencian dari sisi lain. Contohnya ini dicontohkan oleh Syekh ya. Kakarahiyatil wudu. Contohnya seperti benci, nggak senang wudu. Fi zamanis syita'il baridi, pada masa musim dingin. Nah, kita kan nggak senang kena air musim dingin. Jadi wudhu jadi malas, enggan karena dinginnya. Nggak suka karena dinginnya. Bukan karena syariat wudhunya. Maka ini tidak menyebabkan dia kafir, nggak? Ya. Maka Nabi SAW perintahkan agar supaya menyempurnakan wudhu alal makarih. Dalam keadaan-keadaan yang kita nggak suka, seperti subuh, waktu subuh suruh bangun, terus sholat. Ya kan? Ini nggak sukanya bukan karena nggak suka syariat sholatnya, tapi ini tadi malas karena cuacanya dingin, ya, berat karena cuacanya enak tidur, dan seterusnya. Wa karahiyati ba'd ittiba'i lil jihad, dan seperti ketidaksukaan sebagian tabiat kepada jihad. Jadi kan ada orang yang nggak senang, jihad itu capek, payah, bahkan menyebabkan kematian. Bukan karena pensyariatannya, tapi karena dia nggak sukanya karena tabiatnya itu. Kama qala Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wajibkan atas kalian berperang, dan itu apa? Dibenci oleh kalian, atau kalian benci. Surat Al-Baqarah 216. Jadi bukan berarti kebencian karena pensyariatan jihadnya, tapi benci karena
harus perang, terluka. Nah, itu yang nggak disukainya itunya, tabiat. Fahuwa karahiyatu tab'in. Maka ini ketidaksukaannya adalah ketidaksukaan secara tabiat, la tasyri'in, bukan dari sisi pensyariatan. Wa fi hadits Abi Hurairah, di dalam hadisnya sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbaghul wudu'i 'alal makarih. Di antara amalan yang utama menyempurnakan wudu ketika nggak senang. Artinya nggak senang di sini secara tabiat ya, karena dingin dan seterusnya. Ai karahata tab'in, ketidaksukaan karena tabiat, la tasyri'in, bukan pensyariatan. Begitu ya. Wa ka karahiyatil mar'ati ay yatazawwaja 'alaiha zawjuha imra'atan ukhra. Masyaallah. Bahkan saya kasih contoh yang lain. Wa ka karahiyatil mar'ati, dan seperti ketidaksukaannya seorang istri, ay yatazawwaja zawjuha ay yatazawwaja 'alaiha zawjuha imra'atan ukhra, suaminya menikah dengan wanita lain. Seperti ketidaksukaannya seorang istri, suaminya menikah dengan wanita lain. Fahiya karahatu tab'in. Maka ini adalah kebencian, ketidaksukaan tabiat. Wa ghairatin, dan kecemburuan. Ya. Jadi saya bukannya mengingkari syariat poligami itu boleh nggak, cuman saya nggak sanggup kayaknya kalau di poligami. Ya, ini namanya karahiyatu tab'in. Kata Syekh, ini kebencian, ketidaksukaan tabiat dan kecemburuan. La karahatu tasyri'in, bukan benci pensyariatan. Karena kalau benci pensyariatan dia bisa kufur. Iya. Jadi syariatnya saya nggak ingkari, cuman nggak tahu hati saya sanggup apa enggak. Saya kayaknya nggak sanggup lah. Itu namanya karahiyatu tab'in, kebencian tabiat, bukan pensyariatan. Lakin man abghadha syariat, tetapi orang yang membenci pensyariatan itu, li'annaha syar'un, karena itu adalah syariat, faqad kafara, maka dia kufur. Nah, ini kan ada orang yang apa itu poligami itu nggak benar, nggak mungkin Rasul mensyariatkan begitu. Lah ini yang bisa kufur. Nggak mungkin Rasul memperkenankan itu, nggak mungkin Rasul, nggak mungkin agama, nggak mungkin akal sehat menerima pensyariatan itu. Nah, ini bahaya. Ini kufur. Karena kebenciannya adalah kebencian terkait dengan pensyariatan. Nah, itu jadi membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di sini oleh Asy-Syaikh diberikan penjelasan karahata tasyri'in atau bughdha tasyri'in. Dia membencinya dari sisi pensyariatan, bukan dari sisi lain. Al-qaidatu sabi'atu wa situna, kaidah yang ke-67. Ar-riya'u, riya, yuhbitul amala, menjadikan amal sirna. In kana min aslihi, apabila memang dari awal mulanya sudah niat riya. Jadi orang beramal dari awal mula memang niatnya biar dilihat orang. Nah, ini yang membuat amal itu jadi sirna, karena dari awal udah riya, tidak ada karena Allah Jalla wa Ala. Au tara'a, atau dia datang di pertengahan riyanya, pertengahan amal, wastarsala ma'ahu, tapi apa? Dia biarkan aja. Dia tidak berusaha melawannya. Liqaulillahi azza wa jalla, karena firman Allah azza wa jalla, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Man kana, siapa orang, yuridul hayatad dunya, yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasan-perhiasannya. Nuwaffi ilaihim a'malahum, kami sempurnakan kepada mereka amal mereka fiha, di dunia. Artinya diberikan balasan di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka pada kehidupan dunia dari amal tersebut tidak dirugikan, enggak dizalimi sedikit pun.
Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka lah orang-orang yang di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan sirna apa yang mereka perbuat di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batal segala apa yang mereka kerjakan. Nauzubillah. Jadi riya yang membatalkan amal kita. Jadi misalnya orang ini, misal contohnya dia baca Al-Quran, dari awal memang niatnya hanya untuk dilihat orang, didengar orang. Dari awal nih, ya batal amalnya semua pada saat itu yang baca Qurannya. Dari awal karena Allah, di tengah-tengah dia muncul riya. Nah, bagaimana ini? Sebagiannya para ulama memberikan perincian lagi. Kalau amalnya itu tidak terkait depan sama belakang, yang depan yang nggak ada riya, yang di belakang yang ada riya, yang dia tidak berusaha menolaknya, ini yang sirna, cuman separuh ini doang yang sirna. Tapi kalau dia ada riyanya di tengah, tapi dia biarkan, dia nggak lawan, dan amal itu dari depan sampai belakang ada hubungannya, artinya nggak bisa terpisah. Contohnya salat. 2 rakaat karena Allah. Lalu 2 rakaat yang belakang riya, dan dia tidak berusaha melawannya. Kalau seperti ini, batal salatnya pada saat itu, atau tidak ada pahalanya salatnya pada saat itu. Yang dimaksud batal di sini, nggak ada pahalanya ya, bukan batal secara fikih saja secara zahir. Wa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dalam hadisnya sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, meriwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla, hadis qudsi, annahu, bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman, ana aghna syuraka, aku adalah yang paling tidak butuh terhadap sekutu. Anis syirki, dari sekutu. Aku adalah yang paling tidak butuh kepada sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa orang yang beramal dengan satu amal yang dia sekutukan aku bersama denganku selain aku tinggalkan dia dan sekutunya. Tinggal amalnya Allah nggak terima. Fa'idha kana riya'u, maka apabila riya'nya itu min aslil amali, dari permulaan amal, wa huwal ba'itsu alaihi, dan riya itulah yang menjadi pendorong dia beramal, fa innal 'amala kullahu habitun, maka amal seluruhnya sirna. Wa idza qara'a fi asna'il 'amal, dan apabila dia riya muncul di pertengahan amal, wastarsala ma'ahu, dan dia biarkan saja, wa radiya bi, dan dia reda dengannya, wa 'amila bi muqtadahu, bahkan dia melanjutkan amalnya dengan apa yang menjadi tuntutan dari riya itu, fa innal 'amala habitun aydan, maka amalnya sirna juga kalau dia membiarkannya. Wa amma idza qara'a, apabila datang di pertengahan riya, wa dafa'ahu, dia berusaha menolaknya, wa jahadahu, dan dia berusaha berjihad dengan sekuat tenaganya, fa huwa ma'jurun, maka dia mendapatkan pahala. Liqaulillahi azza wa jalla, karena firman Allah azza wa jalla, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad, mencurahkan segenap kemampuannya, fina, di jalan kami, karena Allah, untuk Allah, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami akan berikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Naam. Al-qaidatu tsaminatu was-sittuna, kaidah yang ke-68. La yajtami'ul imanu ma'al kufril akbari. Tidak berkumpul keimanan beserta kufur akbar. Wa hadza mujma'un 'alaihi baina ahli al-'ilmi, dan ini disepakati di antara para ulama. Li'anna an-naqidaini la yajtami'ani, karena dua hal yang saling berlawanan tidak akan berkumpul. Wal kufrul akbaru, kufur besar, yunaqidul imana,
bertentangan dengan keimanan. Munaqadatan tammatan, dengan pertentangan yang sempurna. Faman kana mu'minan, maka siapa orang yang beriman, falaysa bikafirin, maka nggak mungkin dia juga kafir, kufran akbar, dengan kufur yang besar. Nggak mungkin dia mukmin juga, dia kafir dengan kufur besar juga. Tapi kalau kufur kecil tidak menghilangkan nama imannya, penyebutan imannya. Maka di sini saya memberikan catatan kufur besar. Wa man kana kafiran, dan siapa orang yang kafir dengan kufur yang besar, fala yajuzu wasfuhu bi annahu mu'minun, maka tidak bisa dia disifati bahwa dia adalah mukmin. Kalau udah jelas dia mengerjakan kufur akbar, ya, bagaimana dia kemudian disebut dengan mukmin? Sedangkan dia telah mengerjakan al-kufru al-akbar. Jadi jadi tidak akan berkumpul antara iman dan kufur akbar. Ya, tidak akan berkumpul antara keimanan dengan al-kufrul akbaru. Al-qa'idatu tasi'atu wasituna, kaidah yang ke-69. Syu'abul kufri wasyirkil asgharaini. Syu'abul kufri, cabang-cabang kekufuran. Wasyirki, dan kesyirikan. Al-asgharaini, yang kecil. Jadi cabang-cabang kufur kecil, syirik kecil. La tatanasa, tidak bertentangan atau tidak saling menafikan. Ma'a wujudi aslil imani, dengan keberadaan pokok keimanan, fil qalbi, di dalam hati. Jadi maksudnya syirik kecil, kufur kecil tidak menyebabkan iman hilang sama sekali. Tapi kalau syirik besar, kufur besar, jelas ini menyebabkan iman hilang sama sekali. Wahada biijma'i ahli sunnati wal jama'ati. Ini berdasarkan ijma' ahli sunnah wal jama'ah. Fa'idha waqa'al insanu, apabila seseorang terjatuh di syirki, dalam kesyirikan, awil kufril asgharaini, atau ke dalam kekufuran yang kedua-duanya syirik dan kufurnya adalah kecil, fa'innama yanqusu imanuhul wajib, maka berkuranglah, lain tak bukan, berkuranglah imannya yang wajib. Alladzi la tahsulun najatu yaumal qiyamati illa bihi, yang tidak bisa diraih keselamatan pada hari kiamat kecuali dengan iman yang wajib itu. Artinya dia sangat berpeluang diazab, kendati pun tidak kekal. Wa amma aslu imani, adapun pokok keimanannya yang mengerjakan syirik kecil, kufur kecil, fahuwa baqin, maka dia tetap fi qalbihi, dalam hatinya. Kaqauli sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itnatani fin nasi huma bihim kufrun. Ada dua hal di tengah manusia yang keduanya menyebabkan mereka kufur. Kita sudah sebutkan kaidah sebelumnya. Apabila kata kufurnya nakirah, tidak pakai alif lam, kufrun, nah ini kufur kecil. Yaitu apa? At-ta'nu fil ansabi, mencela nasab. Ya, artinya dia cela nasab orang, dia banggakan dirinya sendiri. Wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit. Fal muftakhiru bil hasabi, maka orang yang berbangga dengan nasabnya. Wan naihatu, dan yang meratap. Ma'ahuma, bersama dua orang ini yang membanggakan nasabnya dan yang meratap, imanun, masih ada pokok keimanan. Ada keimanan pada dirinya, wa kufrun, ada juga kekufuran pada dirinya, tapi kufur yang kecil. Wal muradu bil kufri huna, yang dimaksud dengan kekufuran di sini, ayil kufril asghari, artinya adalah ayil kufrul asgharu, yaitu kufur yang kecil. Ya.
bijtima'il iman, yang dimana iman bisa berkumpul, masih bisa berkumpul ma'al kufril asghari, bersama dengan kufur yang kecil. Wal adillatu ala dzalika katsiratun, dan dalil-dalil yang menunjukkan hal itu banyak. Jadi ringkasnya bahwa kalau kufur besar, ini kaidah yang ke-68 tadi, tidak bisa berkumpul dengan keimanan. Karena dengan mengerjakan kufur besar, mengerjakan syirik besar, bisa lepas darinya sebutan mukmin. Berubah menjadi kafir. Nah, ini tentu nanti ada aturan-aturan syar'i yang menjelaskan tentang hal ini. Nah, kalau kaidah yang ke-69 ini adalah kalau kufur kecil, syirik kecil tidak melepaskan dari pelakunya nama iman. Artinya dia tidak lantas kemudian hilang namanya mukmin, berubah menjadi kafir, tidak. Nah, ya ayuhal ikhwah, azzakumullah. Kita tambahkan ya satu kaidah, yaitu al-aslu, hukum aslinya. Ini kaidah yang as-sab'un, kaidah yang ke-70. Al-aslu fi taswiri zawatil arwahi at-tahrimu. Hukum asli melukis ya makhluk-makhluk hidup adalah haram. Ya, termasuk di dalamnya mengambil foto atau gambar menurut sebagian para ulama. Illa ma da'a ilaihi da'id darurati, kecuali ada apa? Darurat, awil hajah, awil hajatil mulihati, atau kebutuhan yang sangat mendesak. Kenapa alasannya dia diharamkan? Li'annahu wasilatun min wasailis syirki. Karena dia menjadi sarana menghantar kesyirikan. Kama qala an-nadhimu, sebagaimana seorang pembuat nazam berkata, tasyirku wat taswiru murtadi'ani. Kesyirikan dan menggambar, melukis, murtadi'ani, seperti dua orang anak yang sama-sama menyusui pada satu ibu. Wa qad tawataratil adillatu fin nahyi 'anit taswiri, dan telah datang dalil secara mutawatir fin nahyi, yang melarang, 'anit taswiri, dari ya, gambar, melukis makhluk hidup maksudnya. Kama fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana di dalam hadisnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda, man sawwara suratan fid dunya, siapa orang yang membuat lukisan di dunia, ya termasuk membuat patung makhluk hidup di dunia, kullifa yaumal qiyamah, dibebani padanya pada hari kiamat, ayyanfukha fiha ar-ruh, agar meniupkan pada apa yang dia lukis, yang dia gambar, ruh. Walaysa binafikhin, dan pasti dia tidak bisa meriup ruh. Wa fi hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati al-musawwirun, orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang yang melukis. Wa fi hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan di dalam hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ashab hadhihi suwar, sesungguhnya pelukis-pelukis ini, yu'adzabuna yaumal qiyamah, disiksa mereka pada hari kiamat. Fattaswiru muharramun kullu, maka menggambar, melukis semuanya haram. Sawa'un akanat taswirun nahti, sawa'un akanat taswirun nahti, baik itu lukisan yang dipahat, yang patung nih, buat patung, awit taswir rasmi, atau ya gambar yang digambar, ya lukis, taswir rasmi. Bahkan kata Syekh, awit taswir bil alatil haditsati, atau menggambar dengan alat-alat modern.
kataswiril fotografi, seperti gambar fotografi. Pada dasarnya syekh lebih cenderung haram, kecuali ada hajat ya, seperti laporan, kegiatan, dan seterusnya. Walana fil qismil akhiri, dan kita memiliki pada bagian yang terakhir, yaitu tentang taswir fotografi. Minha risalatun, ada satu risalah mufradah yang disendirikan. Asmainaha, yang kami beri nama hukmat taswiril fotografi, hukum fotografi. Nah, ini Asy-Syaikh lebih cenderung mengatakan tidak boleh kecuali ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, ya, seperti dokumentasi atau laporan, SIM, STNK. STNK tidak ada ya, SIM, KTP ya, SIM, KTP, apalagi paspor. Nah, maka yang seperti itu diperbolehkan karena ada hajat. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Nah, kita cukupkan kajian kita di pertemuan kesempatan pagi hari ini. Nah, kita jawab pertanyaan. Ustaz, kalau kita salat berjamaah dengan keluarga, apakah makmum perempuan boleh mengeraskan suaranya ketika mengucapkan amin? Suaranya pelan aja, karena hakikatnya dalam hal ini suara perempuan, walaupun tentu sebagian para ulama tidak mengatakan itu aurat, tetapi cukup perlahan saja sudah cukup. Ya, suaranya perlahan saja sudah cukup. Nggak perlu kemudian dikeraskan sampai lantang dan seterusnya. Ya, jadi cukup dengan suara yang perlahan saja, tidak perlu sampai keras. Allahu a'lam. Nah, ya, masih ada lagi pertanyaan? Ya, tafadhal ya ikhwah. Menyambung pertanyaan pertama tadi, untuk posisi perempuan ketika menjadi imam di mana, Ustaz? Di belakang. Kalau perempuan, maksudnya mungkin ini maksudnya perempuan sholat dengan sesama perempuan ya. Mungkin ini maksudnya ya. Kalau jelas laki-laki dengan perempuan, laki-laki yang di depan, perempuan yang di belakang. Tapi kalau sesama perempuan, wallahu a'lam, boleh dia sejajar. Jadi imamnya yang di tengah. Jadi misalnya perempuannya ada 3, yang satu di kanan, satu di kiri, yang menjadi imam yang di tengah sejajar, dia boleh. Seperti itu posisinya di tengah. Ya. Karena memang kaum perempuan itu walaupun dia menjadi imam untuk semua perempuan, tetap tidak zuhur, artinya tidak nampak ya. Ya. Tidak lantas kemudian nampak. Ainaan. Jadi sejajar dengan makmumnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum orang yang mengucapkan selamat Natal, lalu keyakinannya tetap pada keimanan, tapi mengatakan boleh? Apakah ini tadi contoh sifat pemahaman Mu'tazilah? Ya, tidak boleh tetap. Kalau memang dia tidak meyakini, ya jangan mengucapkan. Emang ada paksaan? Kan nggak ada paksaan. Yang diberi keringanan mengucapkan kalimat yang di situ mengandung kekufuran, kalau dia dipaksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tentram dengan keimanan. Kan nggak ada yang dipaksa, nggak ada. Dia tidak mukrah. Ya, dia bukan termasuk orang yang dalam keadaan dipaksa, diancam dengan bisa menyebabkan kematian, enggak.
Gitu. Lalu kemudian ada yang orang bilang kan tetap yang penting hatinya iman. Ini pemahamannya Murji'ah, bukan pemahamannya Mu'tazilah ini. Ya, ini pemahamannya Murji'ah ini. Yang dia mengatakan yang penting hatinya. Ini namanya pemahaman Murji'ah, bukan pemahaman Mu'tazilah. Kalau pemahamannya Mu'tazilah, ini orang udah kufur ini. Jangankan mengucapkan ini dia, melakukan dosa besar yang lain aja, dia udah kufur menurut Mu'tazilah. Tapi namanya jadi belum jelas apakah dia bisa kekal di neraka walaupun namanya iman enggak, kafir enggak gitu ya. Jadi bukan ya, beda. Ini pemahamannya Murji'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kiat-kiat melawan ria dan apakah doanya? Jazakallah khair. Jazakallah khair. Jadi untuk masalah melawan ria ini ada banyak dan ini disebutkan nanti pembahasan khusus ya, detail-detail dan rinci-rinci. Ya. Dan kita memohon kepada Allah doanya agar dijauhkan dari kesyirikan ya, termasuk riya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allahumma inni kepada sahabat Abu Bakar, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima lam a'lam. Jadi melawan riya diantaranya dia terus mengenal Allah Rabbul Alamin dan mengenal akhirat dengan sungguh-sungguh sehingga kemudian akhirat jadi prioritas bagi dirinya. Wallahu a'lam. Bismillah, bagaimana hukum memajang foto di picture profil agar orang lain mengetahui siapa yang bersama? Barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz. Na'am, kalau memang betul ada hajat seperti itu, karena di zaman sekarang terkadang ada banyak akun palsu dan seterusnya untuk mengenali, lalu kemudian ditampilkan foto. Wallahu a'lam, ini masuk ke dalam bagian daripada hajat, ada kebutuhan. Tetapi apabila tidak ada hajat yang mendesak seperti itu, ya tidak dipasang. Tapi kalau memang ada hajat yang seperti itu, wallahu a'lam, diperkenankan. Assalamualaikum Ustaz, tentang masalah melukiskan jika anak sekolah ditugaskan untuk menggambar dari sekolah, apakah itu masuk kategori larang atau seharusnya seperti apa? Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya termasuk yang dilarang. Menggambar makhluk hidup ya, termasuk yang dilarang. Sampaikan saja, suruh lukis yang lain. Ya, lukis gunung ya. Zaman dulu SD lukisnya gunung semua, nggak ada yang beda. Seragam semuanya. Ustadz, benar tidak jika kita berjamaah dengan istri setelah salat istri cium tangan saya? Ya boleh aja. Boleh. Tapi kita tidak katakan itu bagian daripada ibadah rangkaian salat. Ya. Bukan bagian daripada ibadah rangkaian salat. Mau cium tangannya boleh. Boleh. Ya, na'am. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah CCTV untuk memantau keamanan termasuk hajat yang diperbolehkan untuk fotografi? Jazakallahu khairan wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Boleh. Tadi kan udah disebutkan ada darurat atau ada hajat yang sangat mendesak. Ya, diperbolehkan. Ya, ini termasuk yang diperbolehkan. Pasang CCTV untuk pantau keamanan dan seterusnya. Ini hajah yang diperbolehkan. Bahkan sebagian para ulama katakan lagi, kalau kamera, gambar bergerak, rekaman gambar bergerak, ini beda lagi dengan hukum fotografi. Artinya kebolehannya jauh lebih boleh lagi. Ditambah lagi ada hajat. Ada keperluan yang seperti ini. Tadi kita sudah sebutkan perkataan Syekh tadi. Boleh. Ya, CCTV boleh. Wallahu a'lam. Ya, makanya memang bicara tentang ilmu yang harus dikembalikan kepada ahlul ilmi, kepada para ulama, kaidah-kaidah mereka. Bukan menurut pandangan kita sendiri-sendiri. Ya. Nah, misalnya ada orang begini. Dia tidak mau menyampaikan kajian dengan direkam video karena tadi berkeyakinan tidak boleh dan seterusnya. Karena video kalau kajian masih bisa cukup dengan suara saja. Ya tafadhal, dia punya pandangan itu silahkan. Tetapi kalau CCTV kan ini betul-betul hajat yang mendesak ya. CCTV ini adalah hajat yang mendesak. Katakanlah misalnya dia berpandangan sendiri, walaupun para ulama seperti Syekh Shalih Fauzan membolehkan. Karena bahkan belakangan ini terkait dengan masalah beliau memberikan nasihat terkait dengan masa-masa wabah, pandemi corona ini, terang-terangan kamera di depan beliau tahu bahwa itu kamera dan beliau setuju.
itu boleh. Ya, jadi diperkenankan, diperbolehkan. Karena ada sebagian orang yang menyandarkan pandangan ketidakbolehannya ini video CCTV kepada Syekh Shalih Fauzan. Ternyata Syekh Shalih Fauzan sendiri ini beberapa waktu lalu nampak video beliau mau direkam, bahkan beliau tahu kalau mau direkam, bukan beliau tidak tahu. Karena ada sebagian orang yang berkata bahwa itu rekamannya Syekh Fauzan yang banyak beredar, beliau nggak tahu beberapa saat lalu ya terkait dengan pelajaran beliau. Tapi kali ini terang-terang di depan, Syekh silakan mulai 1 2 3 bahkan diberi isyarat. Seperti kita misalnya 1 2 3 lah dikasih isyarat dan Syekh lalu kemudian memulai, itu berarti menunjukkan bahwa beliau rela dan itu boleh. Video ya, beda dengan foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pengharaman foto, apa kitanya berlaku pada melukis atau foto manusia saja atau selain manusia juga seperti hewan yang berjalan? Iya, termasuk. Termasuk. Yang nggak termasuk ya seperti tumbuh-tumbuhan, pemandangan, laut, gunung, dan seterusnya. Ya, itu yang tidak. Ya, kecuali ada hajat ya. Kecuali ada hajat. Jadi kalau memfoto hewan tanpa ada hajat hanya untuk melihat bagusnya detail-detail hewan itu, maka wallahu a'lam termasuk yang tidak diperkenankan. Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Saya habis bangun rumah dan sudah selesai. Untuk di lingkungan selalu berselamatan. Apa benar dan yang harus saya lakukan bagaimana? Terima kasih. Na'am. Ya, mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin jadikan rumah yang baru dibangun ini menjadi keberkahan buat antum. Dan bagaimana caranya? Jadi ya nggak usah bikin selamatan dan seterusnya. Kalau antum memang mau berbuat baik pada tetangga, ya masak atau mungkin pesan nasi bungkus kah, nasi kotak, nasi box kah, udah bagiin aja ke tetangga-tetangga. Ya, langsung bagikan saja kepada tetangga-tetangga. Kalau tetangganya tanya, ada apa ini? Ya, alhamdulillah, semoga Allah berikan keberkahan terkait rumah yang baru jadi ini. Udah gitu saja. Paling orang nanya, kok nggak ada acara apa-apa, cuman bagi-bagi nasi kotak aja, nggak masalah. Fa'ala kulli hal, kita tadi berbuat baik kepada tetangga, kita diperintahkan, dianjurkan. Adapun harus bikin acara dan seterusnya, tidak mesti berbuat seperti itu. Kalau ditanya, loh kapan acaranya, kok udah bagi-bagi nasi kotak aja? Langsung aja biar lebih cepat gitu aja. Nah, wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya ikhwah, a'azzakumullah, sebelum kita tutup dengan salam, ini kita tambahkan informasi bahwa pembahasan kita pada kitab Umdatul Ahkam kan sudah selesai pada bab i'tikaf ya. Jadi kita cukupkan dulu pembahasan kita terkait dengan kitab Umdatul Ahkam itu. Kita ingin selesaikan kitab qiraah kita pada kitab Qawaidut Tauhid. Jadi qiraah kitab Qawaidut Tauhid insyaallah kita lanjutkan nanti malam jam 8:30. Jadi pagi tetap jam 6 qiraah Qawaidut Tauhid, malam 8:30 juga kita lanjutkan qiraah Qawaidut Tauhid, agar kitab Qawaidut Tauhid ini kita bisa selesaikan ya, kita bisa tuntaskan qiraahnya. Jadi mempelajari sesuatu itu kalau dari awal sampai akhir bisa tuntas, alhamdulillah. Walaupun nanti soal pemahaman seiring berjalan waktu, tetapi setidaknya kita sudah pernah menyelesaikan pembahasan satu kitab secara utuh dan tuntas. Jadi insya Allah nanti malam jam 8:30 kita qiraah Qawaidut Tauhid. Paginya kita nanti kita lihat ya jam 6 lah pokoknya, juga tetap Qawaidut Tauhid. Jadi Qawaidut Tauhid ini kita usahakan di waktu-waktu ini agar supaya kita selesaikan atau kita tuntaskan qiraahnya. Naam, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.